Pemirsa, biasanya tamu acara ini itu satu orang. Ya, pernah dua orang pernah. Tapi hari ini sekaligus tiga orang. Dan kebetulan tiga orang ini memang tidak terpisahkan karena rencananya nanti hari ini juga tiga orang ini akan dinobatkan sebagai para penerima rekor muri ya untuk satu prestasi yang nanti akan kita kisahkan. Nah, ini kita berjumpa dengan tiga bersaudara. Yang pertama itu panggilannya itu Mbak Iren. Iren ya? Iren Pak Jaya. Ya. Bukan Iren tapi Iren ya. Ya, anunya yang yang pertama ini maksud saya dari sebelah kanan saya ini yang di tengah itu Mas Kaisar. Betul, Pak Jaya. Ya. Dan yang paling di sana itu adalah Mbak Di Ajeng. Betul. Wah, namanya aja sudah beraneka ragam ya di sini, itu menarik sekali. Nah, baik saya akan mulai saja karena Mbak Irin ini sudah pernah kami wawancara ya satu acara penuh ya di sini. Nah, maka saya kali ini coba mulai dengan Mas Kaisar ya. Mas Kaisar, Anda bertiga dikenal sebagai tiga tokoh yang tokoh utama itu dalam catur Indonesia ini. Gimana riwayatnya? Anda pertama kali kok bisa main catur itu kenapa dan pada usia berapa Anda mulai main catur? Silakan. Ya, baik Pak Jaya. Sebelumnya terima kasih banyak atas undangan Pak Jaya ke acara Pak Jaya yang luar biasa ini, kebanggaan buat kita Pak. Karena kita tahu biasanya yang tampil di acara Pak Jaya ini harus orang yang berprestasi. Nah ya justru Anda kan berprestasi. Iya. Saya izin dibuka nggak apa-apa ya Pak Jaya? Iya. Yang kedua, kami bukanlah masih perjuangan Pak untuk menjadi tokoh catur ya. Paling nggak kita ini adalah keluarga catur yang memperjuangkan catur ini agar semakin hari semakin dikenal, semakin hari semakin baik dalam prestasi maupun baik dalam penghargaan pemerintah atau institusi lain kepada pecatur itu sendiri yang selama ini masih sangat kurang. Jadi kita memperjuangkan di bidang itu. Sejarah kami bermain catur itu pertama dimulai dari saya dulu. Iya. Jadi pada saat usia saya sekitar 6 tahun, 7 tahun, ya, itu kisaran di usia itu tuh melihat papa kan, itu bermain catur dengan tetangga di rumah. Jadi tetangga di satu RT itu diundang ke rumah untuk bermain catur. Nah, saya tuh sering ngeberantakin buah-buah catur di pinggir yang sudah dimakan. Jadi kalau orang bermain catur tuh ada makan makanan itu Pak Jaya. Setelah makan tuh ditaruh di sisi meja. Saya kurang lebih kan masih tingginya mungkin di bawah meja atau sama meja. Itu saya ambilin Pak. Saya bawa lari main kemana-mana itu awalnya. Akhirnya saya diajarkan catur, bisa catur. Kemudian karena sudah bisa bermain catur diarahkan ke arah prestasi Pak, didaftarkan di sekolah catur. Nah, mulai dari situ saya latihan catur. Setiap saya latihan catur ke tempat sekolah catur tersebut, Irin ikut nganter. Nah, karena ikut nganter ya cuman nganter aja Pak. Saya latihan, ya Irin entah main ke mall, main-main yang lain. Itu jadi awalnya. Diajeng pada saat itu belum lahir ya, karena Diajeng lahir tahun 2004. Nah, karena saya main catur terus, Iren ini kan jiwanya kompetitif sekali gitu. Dari kita ini bersaing bukan hanya dalam hal catur Pak, awalnya tuh dari sekolah, pelajaran sekolah kita kompetitif banget. Di rumah itu misalkan kita tebak-tebakan ibu kota negara di seluruh dunia, negara ini kota apa gitu kan. Banyak-banyakan ingatan gitu Pak. Oh, Mas hafal 20. Dia pengen lebih dari 20 apalnya itu Pak untuk usia 6-7 tahun tersebut. Nah, akhirnya karena setiap hari melihat saya latihan catur, ikut nganter, pengen diajarin juga karena pengen ngalahin saya.
Nah, akhirnya didaftarkanlah Irin juga, jadi kita latihan berdua bareng. Nah, kalau untuk Diajeng sendiri, ya karena pada saat lahir itu, ya kakak-kakaknya sudah menjadi pecatur profesional, otomatis ya tanpa dididik, tanpa diperkenalkan pun, otomatis dia melihat setiap hari Pak, di tempat latihan, di tengah rumah kami itu, lalu papan catur itu yang standby 24 jam, setiap habis latihan pun hanya diberesin, tapi hanya ditetap di meja itu Pak Jaya. Jadi otomatis alam bawah sadar Diajeng itu pasti melihat itu setiap hari dari dia lahir tentunya, karena di ruang tengah rumah kami ada papan catur tersebut. Nah, ternyata ya betul saja, akhirnya mulailah 2-3 tahun, 4 tahun, terus yang 4 tahun itu kita latihan, gantian, dulu kita gangguin papa bermain catur, ya kan, buah diambil untuk main-main, kita lagi latihan Pak Jaya. Diajeng umur 4 tahun itu udah mulai ngambilin buah catur yang lagi kita mainin, dibawa lari, di main-main, sampai kita mau pasang baru untuk game yang baru, buah catur hilang nggak tahu kemana. Begitu kita selidikin, oh ternyata dibawa dia aja. Nah, mulai dari situ akhirnya dia juga mempunyai minat terhadap catur itu sendiri Pak. Jadi, Disekolahkan juga. disekolahkan juga, karena kalau hanya sekedar bisa, orang tua bisa mengajarkan. Tapi kalau untuk menjadi seorang profesional Pak, tetap harus ada sekolah. Nah, dia disekolahkan itu Diajengnya atas kemauan sendiri atau dipaksa? Karena tidak di sekolah caturkan pun, dia tuh main tiap hari Pak, karena sudah hobi gitu, karena udah seneng. Alangkah baiknya kalau dia main sambil diarahkan oleh pelatihnya. Maka dari itu orang tua kami dan kami pun, karena saya Irin udah dewasa pada saat itu, ya langsung diarahkan ke sekolah catur. Enggak. Nah, sekarang kalau tadi istilah kompetitif tadi, Anda kan yang pertama main catur kan ada. Betul. Kemudian Irin yang kemudian nggak mau kalah, ya kan? Tapi apakah pada awalnya Irin ini bisa mengalahkan Anda, atau pertama dia kalah terus dulu? Ya, jadi perjalanan untuk seseorang memahami dan menguasai ilmu catur ini sangat panjang Pak Jaya. Jadi Irin itu ya hanya sekedar untuk punya keinginan untuk mengalahkan saya. Tapi pada kenyataannya ya itu butuh waktu yang sangat lama, karena Tapi pertama beliau belum bisa mengalahkan Anda? belum bisa. Pak, dan itu bertahun-tahun Pak Jaya. Karena usia perbedaan 2 tahun itu sangat signifikan sekali Pak. Nalar seorang anak itu, saya waktu mulai 7 tahun, Irin 5 tahun. Saya 8 tahun, Irin 6 tahun. Itu daya pikir untuk ilmu catur juga berbeda. Jadi dalam menentukan posisi tertentu Pak, nih saya harus langkah ini yang terbaik. Nah, untuk usia 6 tahun belum paham itu Pak. Jadi kalau di bahasa catur itu, orang awam itu biasanya banyak-banyakan makan, ya kan? Sedangkan kalau dalam catur itu bukan itu yang menentukan kemenangan, tapi di mana buah-buah kita, buah-buah catur kita tuh lebih superior dibanding buah lawan. Jadi ada kalanya Pak, kita hanya 3 perwira, ya kan, melawan 5 perwira pun masih menang kita, karena posisi 3 perwira kita di tempat yang strategis mengepung 5 perwira lawan. Nah, kalau anak kecil kan Pak, saya pancing untuk dikasih makan, dimakan. Saya kasih makan, dimakan. Padahal itu memperlemah semua, itu pancingan semua. Jadi ternyata Pak Catur ini mendidik kita supaya jangan rakus sebetulnya, ya? Iya, begitu Pak. Wah, saya nggak bisa Efisien. itu ya. Nah, kalau saya bisa makan ya saya makan gitu kan. Oh, jadi di situ ya letaknya catur itu. Nah, mulai usia berapa Anda sadar bahwa catur itu bukan asal makan? Kan masih, kalau saya kan ya, sebagai awam juga dari kecil sampai sekarang ya, kalau bisa makan ya seneng kan, makanya banyak-banyak, bahkan selalu saya hitung banyak punya saya yang saya makan, wah menang nih saya, padahal terus kalah saya. Nah, itu mulai usia berapa Anda mulai sadar itu? Sekitar mulai 10 tahun ke atas Pak. Karena pertama kita belajar catur, tentang yang kita bahas saat ini tuh mungkin bab kesekian Pak Jaya. Jadi banyak bab banget kalau dari pemula itu yang harus dipelajari, dari mulai cara menjalankannya, terus kemudian cara mematikan raja dulu. Jadi yang masih basic banyak Pak. Jadi yang kita bahas ini termasuk
intermediate mungkin gitu. Jadi Tapi Anda kemudian melawan Iren ini selalu menang dulunya iya betul. sampai usia Mungkin 5 tahun pertama saya hampir bisa dipastikan menang terus. menang terus, oke. Iya. Terus mulai kalah itu pertama Anda kapan itu? Ya, seingat saya tuh ketika Irin berusia 10-11 tahun. Anda umur 13. Iya, betul. Nah, di situ Itu mulai Anda rasanya gimana waktu dikalahkan oleh beliau? Jengkel atau bangga? ya pertama pasti jengkel, Pak. Karena usia segitu kita terus terang itu jengkel, Pak Jaya. Oke, nggak apa-apa. Ya, saya juga Untuk pasti. usia seperti itu. Beda kalau saya usia sekarang, Irin bisa mengalahkan saya bangga, Pak Jaya. Tapi untuk anak usia 13 tahun, itu jengkel, Pak. Walaupun itu adik sendiri itu jengkel itu. Anda jengkelnya sampai nangis nggak? Enggak, kalau enggak. Karena kalau yang banyak nangis dulu Irin kan. Irin, tapi Iya kan kan? beliau dari awal kan sudah biasa nangis kan? Anunya sudah biasa kalah kan? Iya, sudah bisa kalau. Nah, sekarang pertanyaan saya balik. Waktu dia pertama berhasil ngalahkan Anda masih ingat nggak? Itu bagaimana cara beliau? Kalau bisa diceritakan ya, Anda Iya. ingat nggak? Masih ingat, Pak, Mas. Apa itu? Gimana kok bisa dia ngalahkan Anda? Jadi pada suatu ketika kita itu kan kalau latihan di rumah itu bertiga, Pak. Papa, saya, Oh, papa. belum Dia lahir Pak Jaya. Ini 2004 ketika kita sudah menjadi pemain profesional baru di ajang itu lahir. Nah, jadi bertiga itu Papa, saya, Irin. Kita tuh segitiga Pak Jaya. Jadi saya melawan Irin, Irin melawan Papa, Papa melawan saya. Nah, itu biasanya dikasih hadiah sama Papa. Siapa yang bisa juara dari segitiga ini, ya kan, itu dikasih hadiah tertentu. Kadang misalkan sepatu baru atau tas baru. Oke. Nah, kemudian saya ya selalu menang mudah, sangat mudah melawan Irin. Sangat mudah. Kemudian saya melawan Papa. Nah, Papa itu ya walaupun bukan pemain teoritis, tapi seseorang yang sudah dari mudanya bermain catur, Pak. Otomatis secara logika. Oh, jadi Anda menggunakan istilah pemain teoritis. Iya, Jadi seperti fisika ya. iya. Kan Seperti fisika teoritis dan iya. fisika murni ya. Iya. Gila. Betul, Saya, Pak. Jadi kalau yang kita tahu ya kan orang-orang yang bermain mungkin di warung kopi ya kan di kantor itu rata-rata kan non teoritis, Pak. Mereka tahu cara jalannya. ngelakonin. Iya, cara untuk memainkan buah catur tahu, tapi secara teoritisnya mereka tidak tahu. Sejauh mana teori penting? Teori itu Ada nggak juara dunia yang murni nggak ngerti teori, ada nggak? tidak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Non teori itu hanya mengantarkan seseorang itu sampai menjadi seorang juara yang apa istilahnya, Pak, kategori yang masih menengah ke bawah, tapi dia untuk mencapai gelar-gelar yang menengah ke atas yang bergengsi sampai internasional dan dunia pasti harus belajar teori. Gitu. Jadi kalau teori itu kurang lebih gini, Pak Jaya, kalau saya ibaratkan ya, kita ada pohon yang sangat besar diameternya, dipeluk pun nggak bisa, ya kan? Nah, ada dua alat, Pak, satu gergaji biasa yang dipakai tukang, yang satu gergaji mesin. Nah, kalau misalkan disuruh pilih, ya kan, kita pasti pilih gergaji mesin, Pak. Tapi kalau tahu teorinya, tapi kalau sama pemakaiannya cuma dipotong begitu aja, Pak, gergaji biasa akan lebih menang. Nah, itu di situ, Pak, teori dibutuhkan. Jadi ada kalanya. Jadi beda dengan tinju ya. Kalau tinju kan ya walaupun Muhammad Ali itu cerdas, tapi Mike Tyson ya nggak terlalu cerdas tapi bisa jadi juara ya. Ya, karena tapi, fisik dominan di situ, Pak. Iya, tapi kalau di catur nggak bisa ya. Tidak bisa. Jadi pola pikir yang diutamakan. Makanya mohon maaf, Pak Jaya, kalau di catur itu ada jalur yang disabelnya, Pak. Jadi teman-teman kita yang berkebutuhan khusus pun ada pertandingannya, Pak, kalau di catur. Gitu. Oh, ada tuh. Ada, Pak, ada. Gitu. Bahkan caranya gimana untuk tahu kalau ini orang tidak punya teori
tahu-tahu orang yang ikut teori ikut ke situ gimana? Bukan Pak, kalau yang ini yang mohon maaf yang apa yang mungkin kakinya lumpuh yang apa itu ada pertandingannya sendiri Pak Jaya. Apa hubungannya kaki lumpuh dengan catur? Iya, mau membuktikan bahwa tadi yang kita bahas kalau tinju itu kan fisik itu dominan sekali. Tapi kalau catur itu otak dan kesiapan tubuh yang fit yang diutamakan gitu loh Pak. Kayak sekarang kan saya posisi duduk Pak, ya kan. Dalam posisi normal dengan rekan kita yang disabilitas pun sama. Nah, apakah sudah ada, apakah gender juga dibedakan? Juara catur perempuan dibedakan ada nggak? Iya, dibedakan Pak. Ada. Dibedakan. Nah kalau Irin ini saya, sebelum bicara di Aceh ya, karena saya kenal beliau ini wanita beliau juara. Ya, untuk per hari ini ya Pak Jaya, untuk Elo Rating Internasional, Irin menduduki nomor 1 wanita Indonesia untuk hari ini. Wanita. Tapi kalau dicampur putra dan putri, all gender, itu Irin menempati peringkat 5, Pak. Itu dicampur pria dan wanita, Irin menempati peringkat 5. Anda? Kalau saya mungkin di atas 30, Pak Jaya. Jadi Anda percaya kalau laki itu lebih pandai main catur ketimbang perempuan? Sebenarnya bukan lebih pandai sebenarnya Pak. Cuman kalau laki-laki itu lebih banyak kemudahan yang diperoleh. Pertama, saya merasakan saya sudah menikah nih Pak Jaya. Sudah menikah, sudah mempunyai anak. Untuk teman-teman angkatan saya yang wanita gitu kan. Sudah tidak ada mungkin Pak Jaya yang masih menggeluti dunia catur Pak Jaya. Yang sudah menikah karena beliau kan juga sudah menikah. Belum menikah Pak Jaya. Iya. Saya kan ada anaknya sudah 2 ya. Belum ya. Oh. Jadi teman-teman angkatan saya yang masih fokus 100% menggeluti dunia catur itu sudah tidak ada Pak angkatan. Apakah kalau gitu alasan Anda tidak menikah itu untuk catur? Bukan juga Pak, itu sudah takdir Tuhan Pak. Tapi apakah Anda yakin dengan teori beliau, hipotesa beliau, bahwa perempuan itu nanti kalau sudah menikah akan terganggu? Iya, pada dasarnya bukan hanya catur, saya juga melihat hal ini terjadi di olahraga-olahraga lain ya kan. Jadi memang kalau sudah berkeluarga, apalagi sudah anak, ini karir profesional mereka akan terhambat. Jadi memang itu sudah kodratnya seperti itu. Jadi ini adalah peradaban sudah ya, iya. Sudah. Tapi bagus sekali loh, Anda sendiri sebetulnya sekarang pemain catur di Indonesia ranking 30. Iya, karena melorot Pak. Jadi waktu kita di PON 2016 itu, PON Jawa Barat, itu top performance buat saya pribadi juga. Gitu. Jadi sebelum pertandingan itu kita kan seperti biasa Pak, ada pemusatan latihan daerah yang kita mungkin boleh pulang ke rumah tuh 6 bulan sekali. Jadi benar-benar catur. Nah setelah PON tersebut saya mengurus untuk pernikahan, kemudian saya mencoba. Dan Anda merasakan itu juga merosot juga? Iya pasti merosot Pak, karena kalau kita mau menjaga permainan segala macam itu kita harus fokus. Nah kalau gitu saya balik ke Anda. Kan Anda saya tahu Anda kan pokoknya kan Anda tidak mau kalah dan harus berhasil begitu kan. Nah begini, apakah ada niat Anda membuktikan bahwa walaupun Anda sudah menikah, Anda tetap bisa berkibar? Ada nggak? Ada. Dan saya masih punya inspirasi sendiri ya untuk menjadi juara dunia pada saat nanti saya menikah. Jadi kalau di catur itu kan banyak Pak Jaya. Anda mau juga jadi juara dunia? Mau. Wah, nah kalau Anda melihat begini ya, adik-adik Anda ini tuh, Anda ikut berperan enggak untuk mengembangkan bakat adik-adik, walaupun kompetitif ya, tapi Anda bangga melihat adik-adik Anda ini ada punya kebanggaan? Sangat bangga Pak Jaya, sangat bangga. Jadi jiwa kompetitif kami itu
selesai ya ketika saya mungkin sudah menginjak pada saat SMP itu kan kita udah paham, oh iya adik kita nih harus disayang, harus dijaga. Tapi kalau masih Tapi SD, Anda percaya nggak kalau ada orang yang bakat? Anda percaya bakat nggak bahwa beliau memang punya potensi untuk menjadi juara dan dia untuk menjadi juara dunia? Anda percaya nggak bahwa manusia itu punya bakat? ya saya percaya manusia punya bakat, tapi bukan itu penentunya Pak. Tetap 99% adalah kerja keras, 1% nanti yang akan menentukan antara yang 99% berbakat dan tidak, mana yang menang. Anda kan tentunya punya ambisi juga untuk menjadi juara dunia kan, Betul. punya ya. Dan mulai kapan Anda kemudian sadar bahwa, ya saya ambil contoh saya dah. Saya waktu masih anak-anak itu olahraganya bagus ya. Dan pernah saya ramalkan kalau menjadi untuk berenang itu saya bisa menjadi juara karena memang saya gitu. Tapi kemudian setelah saya jalani, wah kok nggak becus ya saya akhirnya saya tinggalkan semangat itu. Nah, menurut saya apakah saya salah apa enggak itu? Ya nggak salah Pak Jaya. Kita kan harus realistis dalam menghadapi hidup ini, kan 1001 jalan untuk menuju sukses. Kita harus mengukur diri gitu. Bukan berarti putus asa Pak. Kayak saya setelah 2016 itu saya mengukur diri bahwa kapasitas terbaik saya di dunia catur itu mungkin hanya sebatas Asia Tenggara. Karena saya di kejuaraan Asia pun berkali-kali gagal. Nah, kita harus realistis. Apakah saya lanjutkan untuk profesional 100% hidup saya di dunia catur atau cari jalur lain. Nah, kalau untuk kedua adik saya ini, ya kan, saya merasa mereka mempunyai potensi yang jauh lebih besar, Pak. Karena Irin sudah 2 kali juara Asia, Pak Jaya. Dan Irin sudah berkali-kali juga mewakili benua Asia. Jadi bukan mewakili Indonesia, Pak. Mewakili benua Asia. Jadi dia dianggap untuk orang Asia, dunia. Bukan orang Indonesia lagi ya sudah. Iya, maksudnya orang Indonesia. Iya, tapi sudah diakui sebagai orang karena Asia. Karena dia nomor 1 di Asia, dia dipercaya oleh benua Asia, mewakili benua Asia untuk melawan terbaik di benua lainnya, Pak, yaitu di Piala Dunia. Waktu di Piala Dunia itu dia melawan juara Eropa, ya, juara Amerika. Iya. Dan benua Australia, jadi semua benua nanti kumpul di Piala. Apa posisi Asia ada di mana waktu beliau wakili? Ya, waktu Irin pertama kali kejuaraan dunia, itu mungkin Asia masih dipandang sebelah mata mungkin ya, Pak. Tapi belakangan ini, Pak, justru juara dunia wanita ya, itu berasal dari benua Asia, yaitu Cina. Pernah nggak dia ngalahkan orang Cina ini, perempuan Cina ini? Juara Asia ini? Belum pernah. Kebetulan kita belum pernah bertemu di atas papan. Jadi hanya sekedar main online, tapi itu nggak terlalu prestisnya, tidak seperti kalau bermain 1 lawan 1. Karena selama pandemi ini praktis kita semua bermain online, Pak Jaya. Jadi bukan ketemu 1 lawan 1 seperti ini gitu di catur. Tapi sebentar lagi saya akan bermain turnamen offline pertama saya selama 1,5 tahun ini, yaitu di Rusia. Nanti tanggal 5 Juli ini saya akan berangkat untuk Piala Dunia lagi. Di mana? Di Rusia. Di mana? Di Sochi. Di Sochi. Itu ada di selatan Rusia, di dekat Laut Hitam. Di dekat Ukraina. Betul. Sekarang saya mau dengar ini, Kirajeng ini, dari tadi kan Anda, ya kita lewatin aja ya, karena ya saya belum kenal Anda dan juga ya prestasi terbaik Anda pada saat ini apa? Untuk internasional, saya 2 kali juara 2 dunia pelajar, ya. Dan untuk nasional, saya 5 kali juara kejurnas. Untuk nasional saya 5 kali juara kejurnas, kejuaraan nasional. Juga kembali ke internasional tadi, saya 4 kali juara Asia Tenggara, kelompok umur, Pak. Jadi kelihatannya adik Anda 2 ini urusannya bukannya ngalahkan lagi, tapi juara ya.
ya nggak penting dah anunya mau ngelawan siapa, pokoknya gue mau juara gitu. Betul Pak Jaya. Gila ya. Why not the best? Ya, nah, kalau saya apa kesimpulan, apakah Irin ya maaf Irin ini dan Ki Ajeng kan saya tadi kan tanyanya kan pada beliau. Tapi apakah betul beliau ini tulus membina Anda berdua? Irin Iya, dulu. iya pastinya karena dalam membina prestasi kan Pak Jaya itu banyak jatuh bangun dan memang dari lingkaran keluarga lah kita dimana itu tumpuan utama kita. Jadi kalau dalam hal ini papa mama pastinya itu turut membina kita dari kecil ya kan. Nah kakak saya ini Mama disebut. iya papa mama juga pasti. Mama, ya kalau papa oke. Mama juga main catur. Oh, kalau mama tidak main catur, tapi bentuk supportnya itu dalam hal-hal yang lain. Iya ya pasti. Kan? Iya. Iya, tapi mama tidak mengerti tentang teknis-teknis catur. Nah, Tapi bisa. sama sekali tidak. Jadi andai kata saya ngelawan mama, saya menang Pasti ya. menang. Jadi Pak Jaya, kakak saya ini adalah perpanjangan tangannya dari orang tua, ya kan? Jadi kalau misalkan orang tua sibuk dengan kerjaan masing-masing, nah, kebetulan kakak saya ini yang akan mengurus saya dan adik saya, ya kan? Dalam hal-hal teknis maupun non teknis kita di catur, gitu. Ya, kalau menurut saya kurang lebih sama Mbak Iren. Apalagi pas saya lahir, memang pas saya lahir kakak saya Mas Kaisar ini sudah 14 tahun, terus Mbak Iren juga sudah 12 tahun, terus pas saya beranjak dewasa juga, jadi udah dewasa kakak-kakak saya ini. Jadi mungkin saya juga lebih merasakan bahwa kasih sayang seorang kakak bukan hanya seperti kasih sayang seorang kakak, tapi juga sudah seperti orang tua karena perbedaan usia juga yang jauh gitu. Jadi ya sangat tulus. Wah, betulnya Anda bertiga ini dijadikan film bagus sekali loh. Ya, saya kira lebih menarik daripada kisahnya Bobby Fischer. Pasti yang Bobby Fischer kan ya. Apakah Bobby Fischer menjadi seperti itu karena kurangnya dukungan dari keluarga? Saya tanya ke Anda. Ya, kalau pemain catur itu memang relatif orangnya suka menyendiri, Pak Jaya. Karena ketika dia bertanding pun dia sendiri di dunia ini, tidak ada siapapun yang bisa bantu ketika dia. Jadi Anda bicara tentang pemain catur ya? Iya. Ya. Tapi ya kita harus menyeimbangkan itu, Pak. Segala sesuatu hal apapun yang tidak berimbang, tidak seimbang, itu tidak akan baik, Pak Jaya. Jadi kita ketika di dunia catur itu kita sendiri, Pak. Saya sendiri, Iren sendiri, Diajeng sendiri. Nah, kita menyeimbangkannya ya ketika kita sudah tidak bertanding, ya kan? Usahakan ketika kita latihan bersama-sama. Selesai latihan kita makan siang bersama-sama. Jadi agar semuanya seimbang, Pak. Karena problem Bobby Fischer itu kalau dari kacamata saya ya itu lebih ke psikologis, Pak. Ada problem di psikologisnya. Kenapa ada problem ya? Karena tidak berimbangnya itu. Kita sudah biasa sendiri, tapi imbangkanlah kumpul dengan sekarang pemain catur dunia nomor 1 itu siapa? Kalau laki-laki itu ya. dari Norwegia, Pak. Norwegia. Oh iya. Magnus Carlsen. Jadi sifat beliau sejauh Anda tahu? Ya sama, Pak. Hampir seluruh pecatur itu relatif menyendiri, relatif pendiam. Makanya ketika berbicara itu tidak lentur gitu. Juara dunia kita saat ini pun Magnus Carlsen kalau sedang memberikan keterangan pers, sedang show gitu, ya tidak lentur gitu. Tapi Anda lentur sekali. Ya mungkin karena kalau di Indonesia itu kan kita budayanya beda, Pak. Kalau di luar negeri usia muda ke usia tua mereka kayak seumuran. Kalau kita kan nggak bisa, Pak ya. Kita ada tua sedikit itu kita nyapa duluan. Kita menyapa kakak kita, menyapa jadi orang tua kita. Karena budaya, Pak. Jiwa sosialnya lebih besar ya. Betul, Pak. Kalau di luar itu, Pak, kita kalau kejuaraan dunia seperti itu, ya mereka menyendirinya
ya seperti budaya Barat gitu Pak Jaya. Saya datang bertanding, saya nggak peduli siapa Anda, setelah bertanding ya saya pulang lagi ke kamar, seperti itu. Kalau kita kan nggak bisa, kita papasan di venue pertandingan pun kita menyapa yang lebih tua. Itu mungkin karena budaya Pak Jaya. Anda ada rencana dirikan sekolah catur nggak? Ya kalau semua pemain catur itu mempunyai cita-cita dan mimpi tersebut Pak. Kenapa mempunyai cita-cita tersebut? Kalau kita mendirikan sekolah catur, yang pertama berarti secara keilmuan kita itu sudah mencapai level yang tinggi. Bagaimana kita mau mengajarkan orang Pak kalau misalkan kita levelnya belum tinggi Pak Jaya? Itu yang pertama. Yang kedua, artinya ilmu yang kita dapat ini bisa kita salurkan kepada generasi-generasi penerus. Nah, sampai saat ini karena kita masih terutama kedua adik saya ini masih pemain aktif, ya kan. Jadi mungkin hal itu dipikirkan entah kapan, entah nanti, Pak. Karena negara ini masih membutuhkan adik saya terutama Iren yang selalu menjadi andalan nomor 1 Indonesia sudah lebih dari 10 tahun, Pak Jaya. Kalau di Indonesia, Iren ini menurut Anda, kalau saya tanya sama dia kan nggak objektif kan, tapi tanya pada Anda. Menurut Anda dia ini masih belum punya lawan? Bukan belum punya lawan, Pak. Kita ini lebih fokus itu menyediakan jalan. Semenjak Indonesia merdeka, belum pernah Indonesia memiliki Grandmaster wanita, Pak Jaya. Belum pernah sama sekali, dan itu Iren lakukan. Semenjak Indonesia merdeka, belum pernah pecatur wanita Indonesia mencapai ke Piala Dunia, Pak Jaya. Belum pernah. Nah, sedikit saya terangkan kenapa Piala Dunia itu begitu bergengsi. Piala Dunia catur itu hampir mirip dengan Piala Dunia di sepak bola, Pak. Tapi kalau SEA Games, Asian Games, itu setiap negara itu diperbolehkan mengirim atletnya. Karena disediakan satu negara, satu misalkan. Jadi tidak eksklusif, Pak. Semua negara bisa mengirim. Bahkan negara yang lemah dalam dunia catur pun mereka punya hak untuk mengirim. Nah, tapi kalau Piala Dunia tidak seperti itu. Kualifikasi panjang, Pak. Jadi ini betul-betul layak dibanggakan. Betul. Ya. Jadi kursi itu diperebutkan. Jadi Piala Dunia bola juga sama. Kalau SEA Games Indonesia mengirim tim bisa, Pak. Tapi kalau ke Piala Dunia ya, tidak bisa, Pak Jaya. Ada kualifikasinya ya, kan. Dan sampai sekarang sepak bola nggak ada kan. Belum. Tapi itu diimpikan oleh semua. Waktu pertama Iren ini menembus Piala Dunia itu usia beliau kapan itu? 2013 ya. 2015. Berarti Iren usia 13 tahun, Pak. Waktu itu Iren berapa? 2015. 23 tahun. Usia 23. Waktu itu Anda dan keluarga, ayah, ibu menyambut beliau masuk ke itu bagaimana? Kelas dunia itu. Ya sangat senang. Jadi senangnya itu double, Pak. Jadi untuk mencapai Piala Dunia itu ada namanya kejuaraan Asia aja ya. Nah, Iren itu juara. Jadi yang kita tungguin itu di babak terakhir kejuaraan Asia tersebut. Iren juara Asia. Juara Asia itu sangat bangga luar biasa. Jadi double, Pak. Juaranya iya, dan kita tahu sang juara Asia itu mendapatkan satu tiket untuk Piala Dunia, Pak, mewakili benua Asia. Jadi senangnya itu pada saat kejuaraan itu Asia waktu juara Asia ngalahin siapa dia? Banyak pemain Cina juga, karena kejuaraan Asia itu Cina dan India, Pak, yang kuat di Asia. Jepang? Itu. Jepang tidak, Pak. Jepang tidak. Jepang itu di bawah Indonesia, Pak. Iya, untuk dunia catur Jepang di bawah. Jadi musuh paling berat kita Cina. Iya. Cina, India itu yang mendominasi kejuaraan dunia. Ya padahal etnisnya beliau, ya kalau kita beda etnis ya, Cina juga kan. Ya. Jadi menurut saya ada itu. Ya kalau barusan tadi saya ngomong-ngomong tentang tinju kan ya teman-teman kita yang berkulit hitam kan
ya kan lebih dominan di tinju gitu kan. Apakah di catur ini ada etnik juga bicara? Eh, Kalau di catur sih sebenarnya tidak, Pak. Lebih ke budaya lagi, Pak, kalau kita bahas. Kenapa seperti itu? Rekan-rekan kita di Cina, ya kan, mereka itu antara promosi dan degradasinya, Pak, mereka dijaga ketat, Pak. Jadi atlet papan atasnya, lapis satunya itu tidak pandang bulu, ya kan. Ketika kalah sama papan lapis duanya, mereka langsung tergeser, Pak. Langsung tergeser. Nah, kalau tergeser begitu, jadi semua pengiriman atlet ke luar negeri membela negara tersebut, akhirnya kan yang lapis duanya itu. Jadi sangat kompetitif di dalam. Nah, kenapa bisa kompetitif? Karena jumlah atletnya juga banyak, Pak Jaya. Jumlah atlet kita dengan dia itu jauh Jadi sekali. ibaratnya kalau di Cina itu banyak lah, irinnya banyak ya. Sangat banyak, Kalau di Pak. Indonesia irin, ya paling-paling ini kan nanti. Ya kalau kita dari patokannya dari Grandmasternya, Pak, jumlah Grandmaster. Grandmaster wanita Indonesia saat ini kan 2. Kita memiliki 2 Grandmaster wanita. Kalau di Cina update terakhir mungkin sudah berapa? Ratusan. Sudah ratusan, Pak Jaya. Grandmaster Yang wanita. satu siapa? Gimana, Pak? Grandmasternya perempuan Indonesia yang Oh ya, Medina Wardah Aulia. Itu Grandmaster kedua. setelah, Setelah Irin. tapi melawan irin, Ya, menang kalah. Kalau udah kelas Grandmaster itu berimbang-berimbang, Pak. Masa? Makanya. masa Makanya dia mau kalah. ya pasti nggak mau. Siapapun pasti nggak mau kalah. Berusaha semaksimal Nah, mungkin. harapan beliau masuk jadi Grandmaster. Ya, pasti sangat berharap. Tujuannya Irin itu menciptakan jalan itu kan supaya diduplikasi, Pak. Diduplikasi, diikuti. Apa sih susahnya selama ini, kesusahan negara kita mempunyai Grandmaster wanita itu apa? Dan semua itu dijawab oleh Irin. Dengan Bisa. Irin melewati jalan itu, berarti Irin sudah Jadi tahu, ini Pak. seperti Tan Yu Hok ya. Di bulu panting, ya toh. Iya, betul. Dulu kan kita kan enggak menganggap kita kan nothing tapi begitu Tan Yu Hok menang bulu tangkis All England, keluar semua kan. Benar. Jadi jalan tersedia, Pak. Nah, makanya Jadi artinya dia juga bisa memanfaatkan jalan ini. kita kan? berharap. Gitu. Saya Karena ngerti memang itu, ya. selisih Psikologis usia ini kan, memang, selisih generasi jauh nih, Pak. Apa? Selisih generasi Irin dengan Diajeng ini kan jauh. Jadi generasi berikutnya setelah Irin itu memang generasinya Medina. Nah, setelah generasi Medina, barulah generasi Diajeng. Pernah main sama Medina? Ya pernah. Pernah menang nggak? Seingat saya belum pernah bertemu di papan di pertandingan, Pak. Ya, kalau latih tanding sekitar sudah lama banget, hanya sekedar latih tanding saja. Ya. Nah, waktu itu menang siapa? Oh, waktu itu saya kalah. Pernah ngalahin ini nggak? Pernahnya di latih tanding aja, Pak, karena nggak serius Mbak Iren mainnya. Tapi kalau di pertandingan saya masih kalah sama Mbak Iren. Tapi ada nggak semangat untuk ngalahkan? Tentu. Makanya saya latihan terus juga. Dan kita walaupun memang kalau di pertandingan harus fight, walaupun bertemu di pertandingan, karena walaupun kakak adik, tapi memang semangat saling mengalahkan tuh ada, Pak. Seperti di PON kemarin, kita bertiga bertanding, ketemu, pasti ada kesempatan bertanding, tapi tetap nggak ada kakak adik di atas papan catur, kita tetap berusaha yang terbaik untuk menang. Sebetulnya politisi Indonesia ini perlu belajar dari kalian, yaitu bersaing tanpa kebencian. Ya toh, kalian kan mengalahkan bukan karena membenci kan, tapi kan memang karena ya kepingin unggul gitu kan. Tapi nggak ada kan fitnah, kemudian penghujatan, ya nggak ada kan di sini. Maka dari itu Pak Jaya, kita diajarkan memang dari kecil itu untuk memenangkan pertandingan, bukan mengalahkan lawan.
ya kan, itu ada bedanya. Wow, wow. Jadi kalau mengalahkan lawan itu akan dengan segala cara kita coba kalahkan lawan kan, baik hal-hal yang bersih ataupun yang kotor sekalipun ya kan. Misalkan saya lawan Pak Jaya, ya kan, dompetnya Pak Jaya saya ambil. Nah, lagi main Pak Jaya mikir, aduh dompet saya mana, buyar, jadi melakukan kesalahan. Contohnya seperti itu. Tapi kalau kita ingin memenangkan pertandingan, kita fokus di pertandingan itu sendiri. Siapapun lawan kita akan coba memenangkan. Jadi yang ada adalah diri kita dengan buah-buah catur kita gitu. Jadi bukan kita ngeliat si A, si B, si C gitu loh. Bagus sekali. Ya, jadi ini sebetulnya dalam filsafat Jawa itu ada, yaitu ngalahke tanpa ngasorake, yaitu mengalahkan tanpa melecehkan lah. Itu. Wah hebat sekali kalian ini. Kita bisa banyak belajar sebetulnya dari itu anunya. Ya, kenapa kok ayah bisa punya anak 3 seperti Anda ini? Ya mungkin sudah Takdir sudah. Aduh. Dan Pak Jaya mau cerita sedikit. Saya ini Irin belum Diajeng belum ada ya. Dari kecil itu saya sama Irin itu sudah tahu tentang Pak Jaya Suprana ini. Bahkan mungkin sebelum kita bermain catur gitu loh. Jadi kerja kita tuh Pak dari kecil itu memang diliatin tuh sama papa mama koran-koran Kompas dulu Pak. Itu tahun 95. Diliatin itu memancing Pak, memancing kita supaya tumbuh rasa ingin berprestasi, tumbuh rasa ingin majunya. Diceritain orang-orang hebat. Jadi Pak Jaya itu saya dari kecil udah tahu sama Irin. Pak Jaya Suprana nih, ya kan. Pasti kalau yang ketemu dengan beliau, yang beliau berikan penghargaannya orang-orang hebat dan sebagainya. Akhirnya pertama kali kejadian lah tahun 2008. Ketemu Pak Jaya 2008 ya? Iya, waktu itu Pak Jaya memberikan saya penghargaan Pak untuk Grandmaster pertama Indonesia. Ya saya nggak mimpi ya bahwa ya memang saya mendirikan Muri itu untuk orang-orang seperti Anda. Ya, dan itu yang membuat kita kayak orang-orang kita seperti ini Pak menjadi motivasi Pak, termotivasi karena hal tersebut. Kalau kita berprestasi tapi tidak ada yang menghargai juga kita motivasinya akan. Iya. Ya saya membuat ini wawancara ini membuat saya andai kata nanti malam saya mati saya juga mau kok sudah, karena ternyata Muri ini ada gunanya dah bahwa ikut ya, bukan satu-satunya ya, tapi ikut membangkitkan semangat kebanggaan nasional kita bahwa apa yang orang lain bisa kita pasti bisa kalau mau ya, tapi dahsyat sekali. Nah, Diajeng sekarang dari tadi Anda memang kasihan, Anda seperti bukan di anak bungsu kan, tapi Anda di anak tiri kan ya, karena dari tadi nggak ada. Cuma, nah tolong sekarang Anda cerita sendiri dari sisi Anda. Setelah saya kenal Mbak Irin dan Pak Kaisar itu dan Diajeng ini coba Anda ceritakan apa yang Anda bisa ceritakan dari pengalaman hidup Anda, walaupun belum selama beliau, tapi saya yakin Anda punya kisah sendiri. Silakan. Ya, jadi motivasi pertama saya bermain catur memang karena saya melihat kakak-kakak saya ini. Ya, dari saya kecil, seperti tadi yang sudah dibilang Mas Kaisar, tiap hari memang surrounding saya, lingkungan saya catur Pak Jaya. Jadi seperti dari kecil kan, kalau anak kecil kan belum terlalu banyak aktivitas. Jadi mungkin setiap weekend atau setiap kakak-kakak saya bertanding di Jakarta misalkan, saya pasti ikut untuk sekedar menonton aja karena saya belum bermain catur waktu itu. Nah, pasti saya ikut, terus saya ngeliat, oh begitu main catur. Jadi saya kebawa gitu ya, jadi tertarik. Dan juga seringkali Mas Kaisar dan Mbak Irin pulang dari luar negeri dari pertandingan catur, bawa oleh-oleh, bawa boneka dan semacamnya gitu ya. Terus cerita di luar negeri itu ya, cerita ke anak kecil gimana sih Pak Jaya. Jadi ada
tadi kemarin Mas ngelihat salju, kemarin ngelihat begini, terus saya jadi sebagai anak kecil, wah seru banget ya. Dan kakak-kakak saya ini bisa mendapatkan pengalaman itu bertanding di luar negeri dan bermain catur, yang dimana saya sangat tertarik dengan permainan catur. Jadi bisa traveling keliling dunia dari catur gitu. Jadi saya termotivasi dari situ, jadi saya bisa katakan bahwa itu motivasi pertama saya untuk bermain catur. Dan dari situ kebetulan juga pas saya umur 4 tahun, saya melihat kakak saya, Irene, jadi Grandmaster wanita termuda. Jadi Grandmaster wanita pertama di Indonesia. Jadi koran pun penuh di rumah dengan Mbak Iren begitu ya. Juga Mas Kaisar seringkali juara kompetisi nasional gitu. Bahkan saya belum bisa baca waktu itu, Pak. Cuma lihat foto kakak-kakak saya ada di koran gitu, belum bisa baca, mungkin beberapa tahun kemudian baru saya bisa baca, oh ini yang saya baca dulu, ini yang dulu memotivasi saya gitu. Jadi setelah itu 4 tahun, 5 tahun saya paksa, bukan memaksa, tapi ayo dong ajarin Mas, Mbak gitu, ajarin cara jalaninnya apa gimana. Dan akhirnya 5 tahun saya mulai bertanding catur antar SD. Padahal saya belum lulus TK dan saya juara. Belum lulus TK? Iya, waktu itu di Bandung saya masih ingat. Dan habis itu SD? Iya. Sampai kelas 6 dong? Iya, saya antar SD. Iya. Karena memang tidak ada kelompok umur yang di bawah itu, Pak. Antar SD sudah juga masih kecil kan. Jadi, tapi saya waktu itu masih TK. Jadi saya terpaksa ikut kelompok SD karena memang nggak ada lagi yang lebih muda dari itu. Dan saya juara. Gitu di itu Bandung. Dia juaranya gampang atau susah itu waktu itu? Ya, semua orang untuk menjadi juara pasti susah, Pak. Pasti susah. Karena kita melawan itu yang kurang lebih seimbang dengan kita. Jadi pada saat kita misalkan bermain di kejuaraan nasional, ya lawan-lawan kita kan terbaik di nasional ini. Ketika kita sudah menjadi juara nasional, artinya kan kita levelnya terbaik, Pak, di nasional itu. Kita dikirim ke internasional dan kita juga melawan terbaik di masing-masing negara yang mereka kirim tersebut. Jadi beliau waktu itu juara SD itu dengan susah payah tuh? Pasti dengan susah payah. Iya. Anda merasakan susah atau gampang? Waktu itu jujur aja saya bertanding nggak ada beban, Pak. Karena masih kecil juga ya kan, masih bayangkan umur 5-6 tahun gitu ya. Saya minta papa saya untuk anterin gitu. Dan dari situ papa saya juga keluarga saya melihat bahwa wah ini anak ada bakat begitu. Dan dari situ mulai ada bakat main catur atau bakat menang? bakat, ada ketertarikan bermain catur mungkin ya, karena setelah itu dimasukkan ke sekolah catur, diarahkan, dan dari situ. Waktu Anda ikut lomba itu belum sekolah catur? Baru diajarin di rumah aja, Pak. Karena kan di rumah juga kakak-kakak saya main catur, papa saya main catur, jadi iya, itu sudah sekolah kan? Iya, untuk sekedar menjalankan buah mungkin saya sudah bisa diajarkan, tapi untuk lebih ke teoritisnya saya dari situ papa saya ngeliat bahwa saya mau serius untuk main catur, saya diarahkan, dan 3 tahun kemudian saya ikut kejuaraan nasional di Palembang. Kalau nggak salah saya masih umur 7 tahun. Dan di situ saya ikut kelompok umur 8 tahun wanita, 8 tahun perempuan, dan saya juara nasional untuk pertama kali di situ. Gitu. Betul. Betul. Nggak bohong dia. Iya betul. Jadi yang nggak bisa kita pecahkan rekornya Diajeng adalah usia 7 tahun menjadi juara nasional untuk kelompok umur 8 tahun. Dia? Belum, Pak Jaya. Belum juara? Iya, pada saat itu. Yang pertama, waktu dulu, Pak. Jadi dia yang juara nasional dulu? Ya, jadi umur 7 tahun, Diajeng berhasil juara nasional. Sedangkan Irin tidak menjadi juara nasional, penyebabnya ada, Pak Jaya. Yang pertama, usia Diajeng itu kategori kelompok umur terendah pada saat itu 8 tahun, Pak. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Jadi ada 7 kategori kelompok umur. Kenapa banyak kategori kelompok umur? Karena pemain caturnya banyak, Pak. Jadi setiap kelompok umur itu kan harus memenuhi minimal peserta, Pak Jaya. Nggak mungkin misalkan ada 10 peserta dimainkan di kelompok umur, kuotanya kurang. Jadi harus lebih dari 10. Oke, yang pertama itu. Yang kedua, pada saat
Irin pertama kali bermain kejuaraan nasional tahun 99 di Bekasi, Jawa Barat, itu kejuaraan nasional pertama yang Irin ikutin. Seingat saya, kategori kelompok umur hanya dipecah 3, Pak Jaya. 20, 16 ya. 18 tahun ke bawah, 18 tahun ke atas, dan waktu itu senior putri. Oh, cuma 2 malah. 18 tahun ke bawah dan senior putri. Jadi otomatis kelompok umur yang saya ikuti adalah yang 18 tahun ke bawah. Dan saat itu usia saya 7 tahun. Tahun 99, usia Irin 7 tahun, Pak Jaya. Ikut kejuaraan nasional. Dan di kejuaraan nasional, dia ikut yang 8 tahun ya. Karena di tahun tersebut sudah ada kelompok umur itu. Kenapa sudah ada? Karena pemain caturnya sudah banyak, Pak Jaya. Jadi ada faktor luck juga ada ya anunya di sini ya. Lingkungannya kan ya itu yang. Ya mungkin ya penyebabnya justru karena fenomena yang Irin lakukan, Pak Jaya. Karena ada seorang Grandmaster wanita pertama Indonesia, akhirnya orang-orang tua mengajarkan anaknya catur, membina, mengarahkan. Pasti saya yakin dari fenomena itu sangat signifikan, Pak. Karena kalau tidak ada contoh suksesnya, semua orang tua di Indonesia akan takut mengarahkan anaknya untuk berprestasi di bidang catur, Pak. Mereka, orang tua pasti akan takut masa depan anak saya seperti apa, terjaminkah? Dan kita menjadi bukti, Pak Jaya. Irin saya S1, S2 beasiswa. Bahkan kalau Irin S2-nya beasiswa di Amerika Serikat, Pak Jaya. Dari catur, Pak Jaya. Mereka yang meminta kita, bukan kita yang menyodorkan meminta beasiswa. Mereka yang menawarkan ke kita. Jadi untuk dia edukasi, juga sudah pernah dapat beasiswa. Oh iya. Oh iya. Tapi sekarang statusnya masih SMA, Pak Jaya. Dan kalau tidak ada halangan, ada beberapa universitas di luar negeri yang sudah menawarkan diajeng. Jadi ternyata perhatian perguruan tinggi terhadap pemain catur bagus. Sangat bagus, tapi kalau di luar negeri itu, Pak Jaya, mereka lebih sangat ketat gitu, Pak. Kayak Irin. Irin itu mengambil beasiswa di Amerika Serikat itu pikirannya terpecah 2, Pak. Karena kalau caturnya terus yang berprestasi, tapi akademisnya ketinggalan, beasiswa akan dihilangkan, Pak Jaya, akan dicabut. Jadi dua-duanya ini harus balance. Tapi dari kesulitan itu yang membentuk mental, pikiran, kekuatan yang luar biasa yang lahir di diri Irin. Tapi kalau di Indonesia mungkin selama kita berprestasi, akademis sedikit tertinggalan, masih banyak toleransi, Pak. Tapi kalau di luar negeri, kita dipacu benar-benar harus dua-duanya bagus. Ada dua-duanya batas minimumnya ada, Pak Jaya. Ada enggak kekhususan fakultas atau disiplin ilmunya untuk para pemain catur ini? Kalau di nasional sih tidak ada, Pak Jaya. Mungkin Irin yang bisa menjawab. Kalau di luar juga tidak ada kekhususan kita harus masuk jurusan apa, itu hanya terserah interest dari masing-masing pemain. Yang jelas yang mereka tegaskan adalah memang waktu itu kita GPA-nya atau IP-nya itu, Pak, tidak boleh di bawah 3,5. Jadi 3,5 itu adalah minimum. Nah, dan saya di sana mengambil jurusan S2 di hubungan internasional. Nah, di situ kita juga tetap ditegaskan juga untuk caturnya pun kita tetap harus menjadi juara nasional di Amerika untuk universitas. Jadi banyak sekali beban pada waktu itu, terlebih pada saat juara nasional catur. Juara nasional catur, kebetulan. Padahal disiplin ilmu Anda hukum internasional, tapi harus tetap menang. Ya, jadi kita memang dituntut untuk keduanya. Jadi memang beasiswa yang diberikan itu bukan istilahnya gratis ya, itu dengan berbagai tanggung jawab yang memang harus kita pertahankan. Nah, di samping itu juga karena saya waktu itu adalah pelajar internasional ya atau international student, akan ada beberapa periode atau waktu di mana saya mesti adaptasi. Nah, ini kan banyak orang-orang awam yang tidak mengerti ke hal tersebut kan, yang mereka tahu di sana saya belajar, di sana saya bertanding dan lain sebagainya. Padahal ada saat-saat adaptasi di mana kita harus mengetahui tata cara budaya custom di tempat kita berada.
Ya, saya sendiri itu pengagum catur. Ya. Dari dulu saya mengagumi, tapi saya bukan pemain catur yang baik ya. Karena ada satu hal, ya saya takut kalah. Ya, orangnya bukannya mau menang, tapi takut kalah. Nah, dalam hal itu ya, secara psikologis saya bukan pemain catur yang baik, tahu. Dan juga, tapi belakangan kan saya sedang berusaha mendalami matematika dan fisika. Itu ternyata saya lihat banyak sekali hubungannya dengan kalian semua. Karena pada dasarnya memang ini kan kemampuan otak kita kan. Kalian itu percaya kalau, tapi memang kenyataannya kan konon ya, saya nggak tahu, manusia bisa membuat artificial intelligence untuk mengalahkan pemain catur. Anda percaya? Sangat percaya, dan itu sudah dilakukan sekarang. Tapi begini ya, nah, itu kan memang sudah dilakukan sekarang. Tapi apakah manusianya akan terima kalau dia ini, kan waktu itu kan kalau nggak salah yang terakhir kan siapa yang terakhir tokoh catur yang dikalahkan oleh tokoh komputer? Mungkin kalau Pak Jaya ingat dulu pertama kali itu komputer masuk catur di tahun 94 atau 96, itu komputer program namanya Deep Blue melawan Garry Kasparov ya. Itu adalah awal komputer masuk untuk catur. Nah, kalau sekarang ini kita punya banyak software-software yang yang dirilis oleh Google sendiri, yaitu ada AlphaZero, LilaZero. Walaupun yang pertama yang kali saya sebut AlphaZero itu tidak dirilis untuk publik, jadi untuk Google-nya sendiri. Hanya kita bisa mengakses yang LilaZero-nya. Nah, ini memang tadi pertanyaannya bahwa manusia menerima atau tidak, ini kan adalah salah satu perubahan zaman, ya kan? Perubahan yang memang harus kita ikuti, di mana seperti gadget-gadget yang lain. Mungkin kalau untuk AI, ini sifatnya sudah lebih advance, ya kan? Tapi kalau untuk gadget-gadget yang awal kita temui dari pertemuan kita dengan handphone, ya kan, dengan komputer, dengan hal seperti ini kan kita ikuti terus, ya kan? Oke. Dan memang sesuai dengan ya oke. Ya, pada saat ini kan boleh. Oke. Kita komputernya kan boleh unggul kan? Tapi ya ini yang bikin ini kan manusia. Ini kan yang bikin komputer kan bukan Tuhan kan? Betul. Kalau Anda bertiga kan ya yang bikin si orang tua Anda ya. Tapi kan ini kan yang maksudnya kalau nggak ada kehendak Tuhan kan nggak jadi. Apakah manusia bisa, ciptaan manusia, apakah bisa mengungguli ciptaan Tuhan? Kalau dalam hal ini saya pikir kalau catur itu kan tentang kalkulasi, ya nggak Pak Jaya, dan konsistensi. Ini yang tidak bisa dimiliki oleh makanya, manusia. Maksud saya tadi itu, apakah manusia ini ya, apakah akan terima kalau dia ini kalah oleh ini? Apakah manusianya sendiri kan menurut Anda kan kemampuan manusia bermain catur kan terus berkembang juga kan? Betul. Nah, apakah nggak bisa nanti pada suatu saat ada manusia, mungkin Anda atau Anda, yang tidak mungkin dikalahkan oleh artificial intelligence? Saya rasa tidak mungkin. Jadi memang kedua hal ini, baik pecatur maupun artificial intelligence, mereka berkembang ya. Tapi dalam fasenya Pak, untuk manusia misalkan kita jalan kaki. Tapi kalau artificial intelligence ini berlari, kita berkembang sama berkembang ya kan, kita makin dekat ke dari poin A ke poin B, tapi speed yang kita punya, kecepatan yang kita punya itu jauh berbeda. Dan mesin dalam hal ini mempunyai konsistensi yang tidak dimiliki oleh manusia. Di mana Oke, kalau berlari saya setuju ya. Tapi kalau menurut saya kan catur ini kan lebih ke ini, bukan anunya. Ini kan menurut saya kemampuan kalian itu kan nggak ada batasnya. Betul. Kalau lari memang kita kan paling cepat sekarang kan 10 sudah 9 detik kan, sudah 8 detik nggak mungkin ya anunya situ. Nah, tapi kalau otak masa sih? Itu kan berhitung Pak. Berhitung ini kita perlu hal-hal yang benar-benar exact, bukan abstrak. Komputer tidak bisa memahami abstraksi dari otak manusia.
Dan dalam hal ini, komputer juga tidak akan bisa memahami tentang filsafat, ya kan? Iya, namanya apakah komputer bisa memahami catur? Nah, pastinya bisa, bisa sekali. Dan kekurangan komputer dalam memahami hal-hal yang abstrak ini ditutupi dengan beribu-ribu persen lagi kelebihannya di hal kalkulasi yang mendekati sempurna. Nah, kalkulasi inilah yang sangat diperlukan sebagai pemain catur. Dan jadi begini, kita kasih pemahaman sekarang A, ya kan, 10 tahun lagi akan mengerti, tetap mengerti. Tapi untuk manusia dikasih pemahaman A, 10 tahun lagi mungkin pemahamannya udah beda-beda lagi. Nah, ini yang tidak dipunyai oleh komputer, tapi ini juga salah satu yang bisa menjadikan komputer lebih unggul, yaitu konsistensi itu. Oke, ya nggak apa-apa. Anda penjelasannya cukup meyakinkan, tapi saya nggak terima. Saya nggak terima ya. Saya selalu menganggap manusia nggak mungkin mengalahkan ciptaan manusia. Bukan saya ya, tapi menurut saya komputer itu sehebat-hebat komputer nanti juga siapa tahu ya, itu entah nanti ya mungkin Anda sendiri, mungkin si Ajeng, mungkin anak Anda atau yang kemudian dia berkembang juga, evolusi juga. Kan nggak mandek, kita kan nggak mandek. Betul. Menurut Anda apakah kalau Bobby Fischer masih hidup sekarang, wah, apakah dia mampu mengalahkan orang Norwegia itu? Ada bagaimana? Jadi gini Pak Jaya, manusia tuh lebih hebat dari apapun saya setuju. Karena patokannya gini aja, walaupun software tersebut mengalahkan semua Grandmaster di dunia, termasuk juara dunia sendiri pun Pak kalah sama software saat ini. Tapi dia juga ciptaan manusia, berarti manusia tuh memang lebih hebat. Nah, yang membedakan adalah seorang Grandmaster, seorang juara dunia, dia hanya satu tubuh, satu otak, satu pikiran Pak Jaya. Sedangkan software itu adalah kumpulan dari jutaan database. Jadi ini keroyokan gitu ya? Iya Pak. Ya. Jadi contohnya kenapa? Kalau gitu saja mungkin satu komputer melawan Anda bertiga. Tetap kalah Pak Jaya. Karena software itu lagi-lagi Pak bukan jutaan, sorry saya revisi ya kan, mungkin miliar, mungkin sekarang udah triliun. Jadi partai semua pemain profesional, kayak saya ini Pak, kita bertiga main di dunia internasional, partai kita tuh kerekam Pak, sampai kapanpun. Ketika kita bertanding internasional, mungkin pengalaman saya bertanding 2001 atau 2000, bermain di pertama kali saya main di Singapura Pak, itu sampai detik ini pun masih tersimpan di dunia digital. Irin, partai pertama internasional kapan di mana? Tersimpan Pak sampai hari ini. Nah, sedangkan itu yang menjadi database software tersebut. Makanya kalau misalkan otak manusia kita dikasih soal catur bangunan A gitu kan. Kita perlu berpikir Pak. Oh ini gimana nih, kita memahami dulu situasi bangunannya, oh seperti ini. Kita pelajari dulu patternnya seperti apa, polanya, penyelesaian masalahnya seperti apa. Tapi kalau komputer, hitungan detik dia langsung. Dan sekarang contoh terakhir, bukannya si Rano di Blue lagi, ada nggak pertandingan sudah antara ini komputer melawan manusia yang terakhir siapa? Kalau turnamen seperti itu tidak ada, karena memang itu sudah terlihat Pak perbedaan kelas mereka sendiri. Jadi komputer yang terbaik sekarang ini ratingnya itu di 3.600. Oke. Dan manusia sekarang ini dengan rating tertinggi adalah Magnus Carlsen. Itu di Elo ada di Elo rating 2.842. Tadi itu baru di atas kertas. Ya. Tapi belum pernah diadu. Belum pernah diadu. Karena memang sudah tahu bakal akan menang komputer. Kalau dulu ada pertandingan seperti itu menarik Pak, dinikmati orang seluruh dunia pertandingan tersebut. Tidak akan menarik, karena sang juara dunia pun ya mengandalkan komputer dalam kesehariannya untuk menentukan langkah terbaik untuk teman dia berlatih Pak. Ada juga. Betul, iya. Semua pecatur profesional membawa komputer masing-masing. Kemarin saya terus terang sebelum saya melawan komputer. Tapi saya pilih yang paling goblok. Ya supaya saya menang. Terus dia bilang, oke, kamu mau main lagi? Enggak.
Maka dari itu era sekarang Pak tidak menarik lagi, walaupun seorang juara dunia nomor 1 di dunia ini dilawankan komputer sudah tidak menarik lagi Pak Jaya. Karena kita sudah mengetahui hasilnya. Jadi kita menyerah kepada perhitungan di atas kertas gitu. Ya, menyerah karena komputer yang kita lawan itu adalah diri kita dan jutaan orang lainnya, pecatur lainnya yang dijadikan satu Pak, database tersebut. Ya, dan langkah yang diambil adalah akumulasi dari riset-riset komputer itu sendiri dan ngambil yang terbaik. Ya kan, kalau kita nggak bisa dalam semua langkah kita dalam satu partai kita mengambil langkah terbaik dari pertama sampai terakhir itu susah untuk manusia, ya kan? Tapi kalau komputer pasti akan nomor dapat 1 terbaik terus Pak. Kalau kita kan ada kalanya pakai langkah nomor 2 aja cukup. Iya, kalau gitu begini ya saya mungkin menghibur diri saya sendiri karena saya masih nggak terima ya kanunya itu. Tapi ngelawan Anda bertiga, kalau Anda semua yakin kalau saya itu, tapi mungkin saya menghibur diri saya sendiri karena saya kan mandangnya dari segi bidang saya yaitu seni. Kalau seni saya itu tidak pernah percaya kepada kompetisi seni. Seni nggak bisa diukur. Nggak bisa bilang lukisan beliau lebih bagus ketimbang lukisan Anda, lebih bagus dengan itu. Objektifnya nggak ada. Nggak bisa. Tapi kalau catur kan menang. Iya. Menang kan anunya, walaupun tujuannya tidak memenangkan tidak mengalahkan lawan, iya, tapi menang kan. menang. Makanya ukurannya kan menang kan di sini. Nah, ini memang beda. Kalau di musik saya di musik seni rupa saya nggak ada komputer bisa ngalahkan Beethoven, nggak ada ya. Tapi ya itu karena tidak ada ukurannya, kalah menang kita nggak tahu. Tapi kalau di sini memang harus semua terukur. Jadi memang bedanya catur dengan olahraga lain juga seperti itu kan Pak. Contohnya kalau misalkan dibandingkan dengan olahraga loncat indah, ya kan, itu kan juga subjektif. Antara poin 8 dengan poin 9 apa bedanya, ya kan? Betul ya, betul. Dan itu sama dengan keputusan hakim. Iya. Ya makanya hakim di Amerika itu kalau terdakwanya laki, hakimnya nggak boleh perempuan. Pasti disalahkan yang laki. Oke. Nah, tapi waduh keren ini, filosofinya sangat mendalam ya, dan saya menyadari bahwa memang bidangnya beda ya dari bidang yang saya terbiasa begitu anunya. Nah, kembali lagi, kasihan dari tadi Anda ini dikalahkan terus. Gimana? Diajeng cerita lagi. Mungkin sebagai penutup justru Anda ya. Apa yang Anda ingin sampaikan yang saya belum tanya karena kan saya nggak tahu. Ya, silakan. Iya, jadi harapan saya kakak saya Irena ini bisa lebih mendobrak pintu-pintu baru lagi agar saya dan para junior yang lain bisa lebih mudah Pak menjadi ya tinggal mengikuti jalannya gitu. Jadi sudah ada teladan Mbak Iren ini juga harapan saya agar bisa berprestasi terus, juga menyumbang untuk negara prestasi-prestasi dan bisa syukur-syukur melebihi kakak saya seperti itu. Dan ya saya harap juga dengan saya harap junior-junior di Indonesia lebih atau untuk yang belum mengenal catur bahkan bisa lebih tertarik di catur dan juga bisa lebih mengenal catur, bahwa catur ini olahraga yang sangat menarik dan sangat banyak benefitnya, begitu Pak. Masih ada lagi? Sudah. Oke. Sekarang Mbak selalu kok bebas saja Mbak Iren, ya. apa yang ingin Anda sampaikan dalam kesempatan ini supaya tidak terpotong-potong lagi, silakan. Ya, sebelumnya
karena ini kita udah mau ke penghujung acara ya Pak Jaya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi atas untuk wadah yang Pak Jaya berikan untuk kami masyarakat Indonesia, karena dengan wadah MURI seperti ini Pak, ini membuat kita semua terpacu. Jadi ini race to the top ya. Kalau market Indonesia pengennya race to the bottom, ya kan, kita race to the top. Jadi kita ingin menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia juga bisa menjadi pionir, menjadi seorang yang pertama di bidang masing-masing. Jadi untuk secara umumnya seperti itu, dan khususnya untuk diri saya sendiri, seperti yang tadi adik saya bilang, pastinya saya akan terus memacu diri saya sendiri untuk menjadi versi terbaik diri saya dari hari ke hari. Dan ini semua memang sesuai dengan Pak Jaya juga membuat MURI, saya di Catur juga seperti ini hanya untuk membangun Indonesia menjadi Indonesia yang lebih maju lagi dan lebih diapresiasi lagi di mata luar negeri, gitu. Terima kasih, bagus sekali. Nah, sekarang Anda yang memulai acara ini, tolong Anda yang mengakhiri dengan pesan-pesan Anda supaya kita bisa lebih mengerti misi dan misi perjuangan tiga bersaudara dahsyat ini. Silakan. Jadi kita ini bertiga di dalam dunia catur ini ya pasti semua orang ingin berprestasi di bidangnya sudah pasti. Tapi terkhusus saya, Irin, kita sudah lebih ke fase berikutnya Pak, yaitu membuat apa yang kita lakukan, prestasi apa yang kita ukir ini berdampak kepada orang lain. Contohnya supaya ini menjadi gambaran bahwa pecatur masa kini mempunyai masa depan yang baik. Pecatur masa kini mempunyai pendidikan yang baik. Agar orang tua dimanapun berada di Indonesia tidak takut lagi mengantarkan anaknya ke sekolah-sekolah catur, karena semakin banyak pecatur yang kita miliki, otomatis semakin banyak prestasi yang kita miliki. Kemudian harapan saya terhadap Irin, seperti yang Diajeng bilang, mendobrak pintu-pintu yang belum pernah dibuka oleh pecatur wanita Indonesia, Pak. Irin sudah menjadi Grandmaster pertama wanita Indonesia. Irin pecatur wanita pertama yang masuk Piala Dunia. Dan kalau Tuhan mengizinkan, Irin sedang berjuang, Pak Jaya. Pecatur putri wanita pertama Indonesia yang Irin sedang mengejar titel Grandmaster pria, Pak Jaya. Masih ada. Iya, karena kalau dari pria nggak bisa ke wanita, tapi kalau karena wanita dianggap lebih lemah di bawah laki-laki, Pak Jaya. Jadi Irin sudah titel yang paling top di wanita, Irin nyebrang, Pak. Nah, posisi saat ini titel Irin sekarang ada di 2, yaitu Master Internasional. Jadi itu kedua terbaik. Ya. Topnya adalah Grandmaster pria, itu yang sedang Irin kejar. Dan saya yakin kalau misalkan Irin bisa menghasilkan gelar Grandmaster pria itu, ya pasti nanti diundang Pak Jaya lagi, saya yakin. Pasti, itu pasti, pertama, Pak. Pasti. Nah, iya. Pertanyaan saya, maaf ini akhirnya saya nggak tahan ya, Gak masih apa-apa, tanya. Pak Jaya, Di dunia sudah ada perempuan yang memegang penyandang gelar Grandmaster pria. Iya, jadi di dunia ini Pak ada kurang lebih 1.500-an orang yang bergelar Grandmaster, baik yang sudah wafat maupun yang masih aktif ya. Dan kalau pemegang gelar Grandmaster oleh wanita, tapi gelarnya di pria ini baru hanya sekitar 20 orang. Ya, dan memang semuanya itu dari rata-rata dari benua Eropa. Oh, itu siapa teman kita yang bersaudara juga Hungaria itu ya? Iya, Judith Polgar itu sudah retired ya kan, dan kakaknya Susan Polgar juga itu sudah retired Itu juga. keluarga ya? Iya. Itu beberapa orang itu Polgar itu. Mereka juga bertiga, bertiga juga dan perempuan semua kebetulan dan perempuan semua. Tapi yang paling terakhir itu tidak menjadi Grandmaster, tapi gelarnya kalau di laki-laki seperti saya sekarang ini International Master. Nah, jadi memang waktu itu lebih fokus ke keluarga, menikah dan lain sebagainya, pindah ke Israel. Jadi makanya Anda nggak mau cepat-cepat menikah karena bukan begitu juga Pak Jaya. Bagus, maaf ya, maaf ini. Monggo, silakan. Ya, jadi itu harapan saya, Pak, mendobrak pintu-pintu yang belum terbuka. Kalau memang yang sulit itu pertama, Pak,
Iren Grandmaster wanita pertama Indonesia, dan puji Tuhan Indonesia sudah ada yang keduanya, yaitu Medina. Kemudian Iren itu wanita pertama Indonesia yang masuk Piala Dunia. Puji Tuhan besok Iren berangkat Piala Dunia tidak sendiri Pak, wanita Pak, ditemani juga oleh Medina. Gitu. Dan di tahun-tahun berikutnya kan kita berharap Pak Jaya semakin banyak Grandmasternya wanita, semakin banyak pecatur wanita yang ikut kejuaraan dunia, semakin banyak. Nah, pada saat ini memang kita masih sulit menciptakan Grandmaster wanita berikutnya, tapi pasti lebih mudah dari waktu kita belum punya sama sekali. Ya, ini Diajeng juga kita harapkan juga mudah-mudahan mengikuti jejak Irin, dan ketika nanti Irin mungkin berhasil bisa menjadi Grandmaster pria, itu membuktikan lagi kepada Pak Jaya bahwa laki-laki dan perempuan itu sebenarnya sama. Iya, kalau itu sih harus itu ya. Makanya itu hukumnya wajib itu. Tinggal memang ya, tapi ya corona ini kan menyadarkan saya bahwa manusia itu bisa berjuang, bisa berusaha. Tapi akhirnya Tuhan yang menentukan. Berhasil atau tidak itu bukan di tangan manusia. Itu tangan beliau. Hari ini Muri akan memperoleh kehormatan menganugerahkan piagam penghargaan yang belum dimiliki oleh siapapun putra Indonesia di sini, ya kecuali Anda bertiga. Ya, ini adalah piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia, dianugerahkan. Ya, ini sementara rekor Indonesia karena sebetulnya rekor dunia karena ini kaitannya sama PON. Ya, PON kan ajarnya di Indonesia. Polker juga belum pernah kan ikut PON kan sebenarnya. Ya udah. Nah, ini rekor ini dianugerahkan atas rekor 3 bersaudara peraih medali emas. Emas loh ya, bukan Pekan Olahraga Nasional dari cabang olahraga yang sama. Nah, dianugerahkan kepada, nama Anda ini keren banget ya, Kaisar, sudah Kaisar masih jenius. Sudah Kaisar jenius masih hakiki lagi. Aduh, gila tuh ya. Doa orang tua Pak Jaya. Nah ya, makanya orang tua Anda layak bangga sini, dan kepada Irin Karisma, waduh, Sukandar. Kemudian Diajeng Teresa. Kenapa Teresa? Ya, ada supaya kan Bunda Teresa penyayang gitu Pak. Harapannya itu, seperti itu. Ya, beliau adalah manusia yang paling saya hormati, Teresa. Singgih. Jadi Anda bertiga akan memperoleh piagam penghargaan Muri ini sebagai tanda penghormatan dan penghargaan dari bangsa Indonesia kepada Anda bertiga, dengan harapan Anda bertiga terus berjuang meningkatkan prestasi di bidang Anda bersama, yaitu catur. Ya, dan itu tadi sudah disebutkan apa saja, ya, bahkan nanti mungkin akan melebihi itu. Maka tolong tepuk tangan gegap gempita kepada 3 bersaudara dahsyat ini, ya. Tepuk tangan untuk Kaisar Jenius Hakiki Irina Karisma Sukandar, Diajeng Teresa Singgih. Tepuk tangan.